Sobat YouTube, saya akan membuat pupuk organik cair untuk tanaman jeruk yang baru kita tanam. Kita tidak hanya mengandalkan pupuk kimia ya karena harganya mahal secara ekonomis. Ini juga hasilnya kualitasnya pupuk organik cair ini insya Allah bagus ya. Bahan-bahannya ikan 2 kilo. Jadi saya membuat POC atau pupuk organik cair ikan ya. Ikan 2 kilo, kemudian air kelapa tua ya, kurang lebih 6 liter. Ya, cukup banyak air kelapanya. Boleh menggunakan air cucian beras. Tapi saya angin-anginkan dulu ini karena mencucinya menggunakan air PDAM yang mengandung kaporit, jadi kita angin-angin. Tapi sedikit aja ini, kurang lebih 1 liter. Lalu kemudian nasi yang sudah difermentasi ya, nasi basi yang sudah kita simpan cukup lama, sudah keluar jamur-jamurnya. Warnanya sudah berubah kekuningan, ada jamur-jamurnya yang berwarna putih, yang berwarna hijau ya. Ini akan kita gunakan sebagai bakterinya. Kemudian juga ada nanas, 1 buah nanas ya. 1 buah nanas, pisang yang sudah busuk ya, kurang lebih 10 buah. Kemudian ini kulit nanasnya saya minta ini sedikit dari tukang nanas tadi. Kita akan campurkan. Dan yang ini adalah ini cangkang ya. Bagian kering dari bawang merah yang biasa dibuang. Ini mengandung CPT yang katanya bagus untuk pertumbuhan ya. Kalau saya lihat di channel-channel YouTube, kita belajar dari orang lain saja ya, karena ini saya otodidak nih. Tukang bangunan membuat POC ya, pupuk organik cair. Tapi mudah-mudahan berhasil ya. Lalu ini satu lagi bahan yang belum ada ini untuk bahan probiotiknya saya menggunakan tape ya, tape dari singkong. Karena tape ini mengandung unsur-unsur probiotik yang lengkap, bagus. Jadi saya tidak menggunakan E4, tidak menggunakan bahan-bahan fermentasi lain. Saya bahan fermentasinya dengan tape dari tape singkong ya. Tape singkong. Ya. Ini bahan-bahannya kita siapkan. Kemudian ini akan kita blender untuk ikannya. Kemudian bahan-bahan lainnya cukup dipotong-potong saja, nanti juga akan tercampur, hancur ya pada proses fermentasinya. Nah ini tapenya kurang lebih setengah kilo ya untuk tapenya yang bagus ya. Ini yang ada putih-putihnya yang masih segar. Ini tape manis sekali nih. Jadi tidak perlu lagi molase atau gula. Ini dari tape ini dia unsurnya udah lengkap. Sudah ada gulanya ya. Terus ada raginya juga ada untuk fermentasi. Jadi cukup lah. Pisang yang sudah tua juga sudah keluar air bahkan ya. Kemudian nanas ini semua bagian kita ambil kecuali ini bagian yang hijau ini. Bagian batangnya kita buang, tapi kulitnya kita pakai semua. Ya. Boleh di blender, boleh dicincang halus. Untuk ikan akan saya blender ya. Kemudian untuk tape, kemudian nanas, cukup saya cincang-cincang halus saja. Sudah dibersihkan bagian dalamnya dari ikan ini sudah dibuang ya. Nah bahan-bahannya sudah siap, lalu kita ke proses selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Sobat YouTube. Mohon subscribe, like, share, komen. Ya. Ini untuk awal pembuatan pupuk organik cair. Kita akan blender ikan ini. Saya potong-potong dulu untuk membantu proses pemblenderan supaya lebih mudah di blendernya. Nanti juga kita untuk pemblenderan ini di blender ditambahkan sedikit air cucian beras ya supaya lebih lancar untuk pemblenderannya. Karena keras ya. Ikan segar, ini ikan ikan kembung ya. Kita potong-potong seperti ini. POC ikan ini
dengan bahan probiotiknya menggunakan tape singkong ya, membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu kalau sesuai dengan teori. Tapi kita lihat hasilnya nanti. Apabila sudah keluar jamur-jamur yang warna putih, berarti POC-nya sudah jadi. Dan POC ini berguna untuk masa-masa vegetatif maupun generatif. Jadi saya baru tanam ini 10 hari ya di biodiosa sebelumnya. Lalu kemudian saya menggunakan pupuk kimia NPK, dan untuk sehari-harinya seminggu sekali ya akan saya menggunakan pupuk organik cair ini. Bawangnya sudah masuk ya ke wadah, ke ember yang ukuran kurang lebih 60 liter. Nah ininya saya cincang-cincang saja untuk nanas, kemudian tape, kemudian juga ada apa di dalam nih. Tadi sudah saya cincang-cincang, pisang ya, pisang. Pisangnya udah ada. Kita akan remas-remas saja ini supaya tidak terlalu ini banyak yang harus di blender. Nah ini bagian bawah cangkang bawang sudah dimasukkan ke dalam tempat ember ya. Nah ini sudah saya blender ikannya. Saya ikannya blender halus ya. Ini baru satu bagian, 2 kali pemblenderan saya kira atau 3 kali ya kita masukkan. Setelah ikan, kemudian kita masukkan nanas, kemudian tape ya, kita remas-remas. Nah ini udah saya aduk-aduk. Di prosesnya seperti ini nih. Sudah selesai, kita biarkan. Lalu kemudian kita tutup ya. Ini sudah saya aduk-aduk. Boleh pakai tangan, boleh pakai alat kayu misalnya. Saya aduk-aduk pakai kayu tadi. Tapi tape sama nanasnya kita remas-remas sehingga keluar air ya. Setelah itu baru kita tutup ember ini. Nanti akan ada tekanan dari bawah ke atas ya, karena ini ada proses fermentasi mengeluarkan gas yang nitrogen yang kuat. Nah ini tutupnya tidak terlalu kuat, tapi kita tambahkan jangan terlalu berat ya, pemberat sehingga ketika setelah naik ini tertutup lagi ya, jadi tidak lepas. Tapi jangan terlalu berat, kalau berat ini bisa pecah ember ini karena tekanannya sangat. Ini akan kita biarkan 2-3 minggu. Nah sobat YouTube, ini sudah semalaman ya. Saya tutup, saya diamkan, nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita buka. Nah ini kita buka ya. Nah ini hasilnya sudah bereaksi ya, tapi masih proses. Nah ini akan kita biarkan lagi, kan kita tutup lagi sampai nanti 2 atau 3 minggu ya. Baik, kita tutup lagi. Coba tutup. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.